Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, desa tempat tinggal Maria dan saudarinya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat cahaya dunia ini. Tetapi jika seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena tidak ada cahaya di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Maka aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi aku bersuka cita aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah sekarang kita pergi kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk memberi penghiburan buat Marta dan Maria karena kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?"
Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai di desa itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa Maria pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia yang kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, dan mereka percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, berangkat dari pengalaman sebagai penyintas Holocaust Yahudi, Elie Wiesel, seorang filsuf, novelis, seorang humanitarian dan penerima Nobel Perdamaian tahun 1986, berkata begini, "Sama seperti keputusasaan hanya datang kepada seseorang dari manusia lain, harapan juga dapat datang kepada seseorang hanya oleh manusia lain."
Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah kehadiran kita di samping sesama kita membuat orang lain menangis, menderita karena kehadiran kita, atau membuat orang lain bahagia, ingin hidup lebih lama karena kehadiran kita? Jangan sampai kehadiran suami menakutkan istri dan anak-anak, ataupun sebaliknya, kehadiran seorang ibu menakutkan suami dan anak-anak. Kehadiran bisa membuat orang ingin mati saja, atau sebaliknya, kehadiran seseorang bisa rindu untuk hidup lebih lama. Harusnya kehadiran kita membuat orang lain tertawa bahagia. Harusnya kehadiran kita membuat orang lain berpengharapan. Harusnya kehadiran kita membawa kehidupan. Kehadiran Nabi Yehezkiel memberi harapan yang kita dengar dalam bacaan pertama. Di tengah bangsanya yang putus asa, Yehezkiel hadir sebagai manusia yang memberi harapan. Kehadiran Yehezkiel bukan mengadakan mujizat-mujizat atau kalimat-kalimat inspiratif, tetapi kehadiran Yehezkiel menanamkan harapan kepada umat Israel akan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu baru terwujud 60 tahun kemudian. Harapan yang dibawa oleh Yehezkiel membuat kaum buangan mampu bertahan hidup di tanah asing dalam kurun waktu yang lama. Kita tahu Nabi Yehezkiel diutus Tuhan di tengah orang-orang Yehuda yang mengalami pembuangan di Babel untuk pertama kalinya sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Pengalaman Nabi Yehezkiel dibawa roh Tuhan ke sebuah lembah yang dipenuhi tulang-tulang kering. Di lembah itu ia ditanyai apakah tulang-tulang itu dapat hidup kembali. Nabi menjawab, hanya Tuhanlah yang tahu. Tuhan pun menegaskan, Dialah yang memberi nafas roh hidup sehingga tulang-tulang itu bisa bangkit kembali. Maka Nabi disuruh Tuhan bernubuat. Yehezkiel pun melakukan perintah Tuhan. Tulang-tulang kering itu melambangkan keputusasaan, kematian, melambangkan hidup yang mengering binasa. Tetapi kini Tuhan sendiri mendatangi dan memberi mereka roh-Nya sehingga mereka hidup kembali dan akan pulang ke negeri mereka. Dari pengalaman Nabi Yehezkiel, Tuhan sendirilah yang mendatangi umat yang akan binasa, yang mengering, bagaikan tulang-tulang yang berserak-serak. Roh-Nya memberi hidup, dan hidup itu menjadi seirama dengan hidup Tuhan. Ini penglihatan sang Nabi yang mengajak orang untuk mengerti betapa Allah bersedia berbagi nafas kehidupan dengan umat-Nya. Dan baru sungguh terjadi bila kita menaruh harapan kepadanya. Apakah kehadiran kita menumbuhkan harapan bagi orang lain? Kalau kita belajar pengalaman dari Yesus, kehadiran Yesus menumbuhkan kehidupan. Dalam kisah Lazarus yang kita dengar dalam Injil yang sangat panjang tadi, bagaimana tumbuhnya ketulusan iman itu. Kita melihat Maria menangis dan ratapan orang-orang yang ada di situ. Yesus menjadi sedih
hatinya dan sangat terharu. Bahkan Yohanes menyebut Yesus menangis. Orang-orang Yahudi melihat dan berempati, tetapi juga meragukan apakah Ia yang beberapa waktu sebelumnya bisa membuka mata orang yang lahir buta, kini dapat membuat Lazarus hidup. Kita dengar di depan kubur Lazarus yang artinya Allah sendiri menolong. Berarti Lazarus yang menaruh kepercayaan kepada Yesus. Lalu Yesus berseru kepada Bapa, Ia memandang ke atas dan mengucap doa syukur kepada Bapanya bahwa ada orang yang masih mau percaya bahwa Yesus sungguh utusan Tuhan. Kemudian Yesus berseru dengan suara keras memanggil keluar Lazarus. Lazarus, keluarlah. Dan memang arti kata Lazarus, Allah sendiri menolong. Di hadapan kematian dan penderitaan seperti itu, Allah tidak tinggal diam. Lazarus hidup. Lalu banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi percaya. Mari kita selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita dan sesama kita, supaya dengan kehadiran kita mereka selalu menaruh harapan. Karena kehadiran kita, supaya mereka rindu, ingin tertawa bahagia bersama, lalu ingin hidup lebih lama. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.